Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rogo Pasopati JKL Jombang. Saat ini tim Rogo Pasopati berada di Sumber Beji, ya, di Dusun Sumber Beji, Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Ya, nanti kita kulas, kita telusuri satu persatu, kita tanya sejarahnya dari jejak-jejak penemuan dari Sumber Beji ini apa, ya. Jadi sampai terjadinya ada sebuah sumber atau mungkin sendang, ya, dan nanti awal mulanya apa nanti kita tanya dari salah satu juru kunci dan juga dari dinas kebudayaan juga, sejarahnya apa, ya, jejak-jejaknya dari kebudayaan apa, dan juga nanti kita tanya misteri yang ada di Sumber Beji ini. Kita tanya Guru Besar JKL di Rogo Pasopati. Yang belum nonton atau yang belum bantu share, monggo bantu share ke seluruh sosial media agar bisa mengikuti update terbaru dari channel Rogo Pasopati JKL Jombang. Yang sudah subscribe, terima kasih supportnya. Jangan lupa juga komen, saran agar bisa membangun channel Rogo Pasopati JKL agar bisa lebih maju, lebih berkembang, dan pastinya lebih bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya. Nanti kita masuk, kita explore satu persatu dari pohon atau mungkin dari apa, nanti kita telusuri. Di sebelah kiri saya ini ada sebuah pohon. Jadi mitosnya dulu memang cerita dari masyarakat, memang ini adalah sebuah hutan atau mungkin kebun yang rimbun juga, tapi memang ada sumber kecil atau mungkin dulu buat perayakan daerah sawah. Ini ada salah satu pohon beringin sudah tua sekali, ya. Ada di depan sini juga ada 1, 2, 3 sekitar 4, 5. Nanti kita tanya dari juru kunci atau Pak Juru Kunci, ini mungkin ada saran untuk apa, nanti kita tanya, monggo. Simbol juga, ya, ini juga ada simbol dari perkumpulan pelestarian cagar budaya Sumber Beji. Ya, nanti kita tanya dari salah satu juru kunci juga, ini simbolnya apa atau mungkin filosofinya apa. Tapi di dalam Sumber Beji ini ada sebuah warung-warung juga, dan jam sekian pun juga masih buka dan ada pengunjungnya juga, alhamdulillah. Jadi warga masyarakat juga masih antusias datang ke sini, ya, datang ke sini mungkin sekedar ngopi atau mungkin ngobrol di teras Sumber Beji. Nanti kita masuk. Ya, dulur, ini di belakang saya sudah ada sebuah beringin lagi. Jadi depan ini mungkin di tengah-tengah, ya. Yang anehnya di pohon beringin ini ada sebuah makam, ada jasadnya juga, tapi masih belum tahu, ya, itu jasadnya siapa, ya, dikuburkan di sini atau mungkin tulang belulang aja. Nanti kita tanya dari salah satu juru kunci juga, ya. Jadi kita gali, kita cari tahu informasinya, ya. Mungkin bisa disub, mungkin daerah sini, ya. Bisa disub, ya, bisa disub, Mas, masuk. Dari warga sekitar atau mungkin dari memang dari bawaan dari Sumber Beji itu.
Ini saya sudah berada di samping dari sumbernya, atau mungkin dari salah satu sumber airnya, atau mungkin sumber bejinya. Pusatnya ada di belakang saya, di samping pohon beringin juga tua. Mungkin bisa disut dulu mas. Ya, Lur, ini adalah sebuah air sumbernya. Di bawah sumbernya itu ada sebuah candi. Ada candi, ada juga sebuah patung Garuda yang setiap malam ditunggu sama juru-jurunya dan juga warga. Entah memang kenapa kok ditunggu atau nggak tahu, nanti kita tanya juga. Tapi mohon maaf, ini mungkin masih ada pembetulan, ada pembenahan juga, perapian mungkin agak kurang rapi, tapi nanti pasti ini masih ada tahap pembangunan yang pasti mungkin kurang rapi, tapi nanti kedepannya pasti lebih bagus lagi. Jadi nanti ini di bawah air ini, kalau airnya disedot atau mungkin dibuang, itu ada sebuah candinya dan ada juga sebuah arca berupa Garuda. Nanti kita tanya jejak-jejaknya sama Dinas Budaya dan Juru Kunci. Itu memang punya filosofi atau apa, nanti kita tanya lebih jelasnya. Ikuti perjalanannya. Ya, kembali lagi dulur JKL dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah telusuri satu persatu dari depan sampai dari ujung belakang ya, kita telusuri, tapi nanti lebih jelasnya kita tanya orang berdua ini, karena yang satu dari Bapak Jayadi, Dinas Budaya, dan satu Bapak Tholib selaku juru kunci di Sumber Beji ini. Kita tanya awal mulanya ya, ini dulu hutan atau mungkin kebun ya, ada juga di tengah-tengah ringin yang tengah tadi ada sebuah makam. Itu ada jasadnya mungkin dari mana, nanti kita tanya dari salah satu juru kunci. Dan kita pertama kali kita tanya sama Pak Jayadi selaku Dinas Budaya ya. Selamat malam Pak Jayadi, selamat Pak Tholib. Assalamualaikum. Ya, jadi ini tim Rogo Paswati sewanten Sumber Beji ya, menggali informasi Pak, mengulas sejarah yang ada di sini. Pastinya warga masyarakat Jombang mungkin ada yang kurang paham Pak tentang Sumber Beji ini, mungkin penemuannya gimana, asal mulanya gimana, sejarahnya gimana, yang pastinya nanti tanda kutipnya kegoiban yang ada di sini gimana. Mungkin dari Pak Jayadi bisa mengawali Pak sejarahnya Pak Sumber Beji ini. Terima kasih. Selamat datang tim Rogo Sopati JKL Jombang. Selamat datang di situs Sumber Beji. Alhamdulillah kemarin sudah ada ekskavasi tahap 3 dari BPCB, sudah nyampe dasar lantai. Alhamdulillah situs dari Sumber Beji belum sepenuhnya terbuka, tapi alhamdulillah sudah menyangkut lantainya. Dan kalau mistis apa, keagamaan apa, kegoiban apa yang ada di situs Sumber Beji, kita didampingi sama jubelnya yaitu Pak Tholib selaku jubel dari Sumber Beji, nanti yang akan menjelaskan asal mulanya, dulunya Sumber Beji yang gimana, sekarang seperti ini, goibnya apa, mistisnya apa, nanti yang menjelaskan adalah Pak Tholib selaku jubel juru perawat di situs Sumber Beji. Monggo Pak Tholib. Pak Tholib, matur sembah nuwun, selamat malam. Niki dulur-dulur JKL memang sewanten niki untuk menggali informasi Pak, menggali sejarah yang ada di Sumber Beji ini, biar nanti anak
cucu atau mungkin keturunan di era sekarang modern dan teknologi tidak tergerus, jadi tetap bisa mengetahui atau mungkin menguri-nguri budaya zaman dulu. Nah, jadi intinya begitu. Jadi mungkin Pak, penemuan asal mula dari sumber beji ini apa Pak? Jadi ini mungkin dari sawah atau mungkin dari hutan atau mungkin dari kebun Pak? Ya, makasih sebelumnya. Iya. Awal mula ditemukan situs ini kan dari petani. Oh petani. Ya, gotong royong bersih bersih supaya aliran air itu lancar. Nah, ternyata ada sebuah struktur bata Pak. Ya. Struktur bata. Ternyata ditelusuri, mulai apa itu? Mulai digali. Iya, belum digali kan di apa itu, di foto, diupload sama gitu teman-teman. Terus BPJP tahu, terus datang ke sini. Ternyata diteliti, ternyata ada situsnya. Iya. Awal mula, sebelumnya kan memang apa ya namanya, punden kan ini. Dulu punden. Iya, Memang dulu punden gitu. Ya soalnya dari memang ada sendang sumbernya. Tapi kecil Pak ini, Iya. kecil nih. Nyembur gitu. Nah, itu fungsinya dulu untuk perairan daerah Iya, sini, untuk daerah pengairan sawah. Untuk irigasi sawah masyarakat. Ya, mungkin Meskipun kan kemarau atau hujan, air tetap ya. tetap ada sumbernya Pak. Iya. Ya soalnya dari depan itu kemarin memang ada sebuah pohon Pak. Itu memang salah satu pohonnya atau memang dulu banyak Pak. Kan saya itu kan mungkin ada 1, 2, 3 sekitar 4-an pohon beringin besar itu memang ada 3 atau 4 ya. Itu dulu memang ada sebuah pohon banyak atau memang cuma 3 ini Pak? Kalau pohon memang banyak, cuma kalau beringin ini kan, kalau saya sendiri bilang apa ya, tetenger atau apa ya? Tetenger, nggih. Tetenger desa, Petondo, iya. nggih. Tanda. Nggih. Cuma pohon-pohon yang lain kan banyak yang Iya. besar-besar. Untuk Bagian ditebangi gitu. soal di apa itu, di atas situs ya. Nggih. Lah kalau untuk situsnya sendiri Pak Ngapunten, ini kan memang situs sumber beji kan situs yang unik ya. Atasnya itu air, tapi di bawahnya ada candi ya. Jadi kan berarti kan ada sebuah situs yang memang luar biasa uniknya, yang pastinya ada di sebuah dusun sumber beji di Jombang ya, di Jawa Timur. Satu-satunya unik ya. Atasnya itu air, jadi bawahnya itu ada candi. Itu memang kalau mungkin airnya itu disedot atau mungkin dibuang, itu struktur mungkin lebarnya berapa Pak, tingginya berapa kalau dari permukaan tanah? Mungkin Ukurannya Pak berapa? Jayadi atau mungkin Pak Telip? Kalau di atasnya itu air, di bawahnya itu ada candi. Ya, mohon maaf, Rokosopati JGL, mohon maaf karena pembuang dari saluran pembuang belum sepenuhnya bisa apa namanya dibongkar lah. Karena masih keadaan buntu, banyak material-material yang di dalamnya. Akhirnya air itu tersumbat, tidak bisa keluar. Tapi sebenarnya itu air itu memang mungkin sejajar atau mungkin ada salurnya sendiri Pak? Ada saluran sendiri. Mungkin ini masih tahap mungkin tahap kebetulan atau mungkin tahap apa namanya Pak, ekskavasi ya, mungkin ada tahap-tahap lainnya Pak yang untuk membentukan ini ya. Semoga lah pembuang dari saluran air ini cepat bisa dilaksanakan, biar jelas strukturnya gimana. Lebih bagus tidak ada air lah. Nanti bisa terlihat situsnya. Itu ya kerajaan. Ya dulu ini memang sejarahnya memang kerajaan orang. Hanya saya Kalau Kerajaannya kalau mohon maaf ya, Iya. ini kan
belum bisa dijadikan patokan apakah ini dari kerajaan Airlangga, apakah dari Majapahit. Ya, diri Belum belum bisa berani ya? belum bisa memastikan Iya. dari era mana, tapi di sini di situ Sumber Beji ada patung Garuda. Itu Mas Abrang. Mungkin Saya- keunikannya itu Bang ya. Tapi kalau dilihat dari struktur badan kan dari Majapahit. Model Majapahit. Ini tapi kan pasti kan ini tidak ada patokan untuk ini memang dari era Belum bisa, atau belum Kediri bisa. atau mungkin Kahuripan gitu. Ya, kami belum bisa menyimpulkan karena apa? Kami tidak punya kewenangan. Nggih. Bahkan saya sendiri, Pak Thalib sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah ini peninggalan dari Airlangga, apakah Majapahit. Belum bisa karena apa? Itu bukan kewenangan kami. Nggih, nggih. Lurus. Nggih, Pak. Ini kan memang sumbernya itu kan memang ada beberapa titik. Ada beberapa titik ya dari sumber airnya itu. Ini kalau boleh tahu ini sumbernya itu mengarah kemana Pak? Ini mungkin arah desa mana? Mungkin ini arah desa mana? Ini kan ada di sumbernya di sana mungkin ada satu, ada dua nih Pak. Mungkin kalau saya Satu ya. satu ya, satu. Kalau ini pembuang, Mas. Oh, Abrang. ini pembuang. Ini pembuang, yang sana itu keluar Dari barat. titik keluarnya sumber. Oh, berarti awalnya dari sana, Ya. keluarnya dari sini. Ya, pembuang di sini. Ya. Untuk mitosnya Pak, ngapunten ini kan sejarahnya kan sudah, jejak-jejaknya sudah, nih mungkin mitosnya atau mungkin interaksi langsung sama Pak Thalib selama yang ada di sini Pak. Monggo dijelaskan, Pak. Selama yang ada Masalah di mitos. sini. Goib apa? Mungkin- Mitis apa? Mungkin Pak Thalib selama menjaga ya, di sini. pastinya kan Pak Thalib juga malam jam 1, jam 2, jam 3 dan sebagainya mungkin Ya. sering ke sini, mungkin ada interaksi. Ini mungkin ada sosok apa, mungkin langsung berinteraksi sama Pak Thalib atau mungkin apa. Oke, ngapunten sak derenge. Nggih. Kalau masalah mitos, saya sendiri pribadi belum pernah yang namanya Ketemu gitu. temui atau apa, belum pernah. Nggih. Tapi kalau masalah cerita dari orang lain ya banyak. Banyak. Tapi nggak kalau nggak tahu sendiri kan nggak. Oh, betul. Tapi untuk cerita dari masyarakat, atau mungkin dari luar masyarakat atau mungkin luar Jombang, oh di Sumber Beji ini ada mungkin penunggunya A, B, C dan D mungkin banyak Pak. Mungkin kalau mungkin populasinya berapa persen itu mengarah kemana Pak? Mungkin ini menunggunya ini. Kalau masalah penunggunya, sosoknya lain orang kan lain. Iya, betul. lain prediksi. Nah, Untuk dari sumber jenengan piyambak, dari mungkin pendengaran informasi dari jenengan yang Anda terima, jenengan terima. nek kalau saya pribadi enggak Oh, enggak gitu. berani. Ya. Nah, untuk ngapunten, ini kan pasti ada sebuah situs, ada peninggalan. Ya, ada peninggalan, dulu pun juga ada punden, juga ada makam, Pak. Nah, ini makam ini memang dari masyarakat warga pribumi sini atau memang mitosnya itu dari dalam situs Sumber Beji. Kalau menyangkut makam yang disemayamkan di Beringin Tengah. Beringin Tengah itu murni temuan dari sini, temuan dari dalam situs, lalu dipindahkan, disempurnakan di Ringin itu, Mas Abrang. Gitu. Jadi itu perkiraan ada berapa orang, Pak? Kalau ada berapa orang kita tanya jubalnya saja. Perkiraan berapa orang, Pak? Kalau perkiraan Yang yang disemayamkan. disemayamkan. Itu kan cuma dua. Dua. Ya. Ada Tapi dua. kemarin waktu apa itu nguras kemarin ekskavasi yang berapa itu, Pak? Yang Pak? ketiga. Yang ketiga. Ketiga. Itu Ada lagi. ada lagi temuan tulang lagi dan dikumpulkan. Rencana mau di Semayam. Semayam lagi juga. Di- Tapi belum ada penelitian, Pak ya. Ini Belum. memang penduduk sini atau mungkin masih dari di bawah. masih di bawah. Ya, masih Dari di bawah tahap di- penelitian Ya. Tapi yang jelas penemuan dari
tengkorak yang di situs Sumber Beji itu di dalam situs. Di dalam situs. Berarti real dari dalam situs semua. Real dari dalam situs. Lalu dipindah disemayangkan di Ringin. Ya. Nah untuk ini kan dulunya Punden, adalah sebenarnya Punden, ada sumbernya juga, dan sekarang ditemukan sebuah situs Sumber Beji, atau mungkin candi ya, ada garudanya pastinya. Ngapunten, dari orang luar mungkin ahli spiritual, mungkin berbondong-bondong datang ke sini, atau mungkin orang-orang mungkin kurang bertanggung jawab, tanda petik nih, ngapunten, untuk mencari hal-hal mungkin kepentingan pribadi Pak, mungkin untuk mengincar benda ini atau perkiraan ada Pak? Kalau masalah itu kan banyak. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, untungnya daerah sini, daerah Sumber Beji ini guyub rukun, jadi ada warung tadi dari depan sampai sini ada warung, ada pemuda juga dari seluruh masyarakat, kalangan masyarakat datang ke sini ya, mungkin sekedar ngopi atau ngobrol atau mungkin menghilangkan penat di sini, akhirnya campur jadi satu ya, pastinya juga menjaga situs ini. Alhamdulillah Sumber Beji ini guyub rukun ya. Mungkin Pak dari luar itu di sana ada benda ini, ayo ke sana mau ngambil sini, atau mungkin ada izin jenengan, Pak saya mau izin Sumber Beji mau ambil benda A, B, C dan D, mungkin ada? Enggak ada. Kalau memang ada orang pamit setelahnya ya, ya nggak diperbolehkan. Oh betul. Di sini kan bukan hanya Jupel Mas Abraham. Di sini yang menjaga paguyuban juga ada. Terutama Pak Sarip lah. Oh gitu. Dan jupel-jupel yang lain. Ketua paguyubannya kan Pak Sarip. Ya. Tapi di sini kan nggak pernah sepi. Meskipun malam, meskipun siang, entah di Jupel, Sumber Beji, entah dari paguyuban mesti hadir di sini. Jadi alhamdulillah situs Sumber Beji ini terjaga sepenuhnya Mas Abraham. Nanti selanjutnya Pak, saya minta izin untuk mengeksplor daerah Sumber Beji. Nanti saya tanya dulu sama Guru Besar JKL Kiro Gopasopati JKL, mungkin mata batinnya beliau tentang goiban yang ada di sini. Nanti saya tanya-tanya juga beliau. Ini mungkin Pak, saya mungkin minta izin, mungkin Pak, nanti guru saya, Guru Besar JKL itu ingin mewujudkan benda goib atau mungkin benda yang ada di sini, peninggalan di sini, nanti diwujudkan, nanti kita tunjukkan ke warga masyarakat atau warga masyarakat atau mungkin Pak Tolib sendiri atau Pak Jayadi. Setelah itu nanti kita kembalikan. Kira-kira nanti boleh? Boleh, monggo silahkan. Jadi nanti kita tetap kita tunjukkan, kita tarik, mungkin nanti tanya Guru Besar memang kalau ada benda bisa diwujudkan, nanti kita tarik, kita wujudkan ke masyarakat luas jika sana, nanti kita tunjukkan ke Pak Jayadi sama Pak Tolib, nanti tetap kita kembalikan ke tempat agar nanti bisa dibuktikan sama masyarakat kalau memang di sini ada ini, tapi nanti kita tetap minta bantuan Kiro Gopasopati untuk menguji barang ini agar tidak nanti akan diburu lagi sama orang-orang yang kurang karena kutip bertanggung jawab. Oke, sekian Pak dari saya. Matur suwun informasinya, dari jelajahnya, dari edukasinya luar biasa, matur sembah nuwun. Nanti kita lanjut sama Guru Besar JKL. Matur suwun. Ya, Lur, tadi informasi dari Pak Juru Kunci sama Pak Jayadi selaku Juru Kunci dan Dinas Budaya. Ya, nanti kita tanya Guru Besar JKL kegoiban yang ada di Sumber Beji.